meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Kanjeng Raden Tumenggung Nurhya Hadinegoro, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri beserta dengan seluruh ikatan atau himpunan santri dan alumni Lirboyo atas kekhilafan apa yang saya sampaikan tentang masalah lamaran dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan akan men-take down video saya yang berhubungan dengan Lirboyo, dan kedepannya saya tidak akan menyinggung lagi keluarga besar Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu menghebohkan media sosial apa yang dijadikan persoalan atau apa yang distatementkan dari Bapak Nur Ihya dalam persoalan menyenggol atau memberikan nasihat. Kalau kita memahami tujuannya nasihat, yang mana nasihat tersebut ditujukan terhadap Pondok Pesantren Lirboyo, dan pernyataan-pernyataan tersebut ternyata sangat banyak hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang dikomentari atau yang dinasehati itu adalah urusan-urusan yang memang hak dari Pondok Pesantren Lirboyo atau keluarga besar dari Pondok Pesantren Lirboyo, yang tidak perlu untuk kita kritik ataupun kita nasehati. Ataupun kalau memang ingin menasehati bukan dengan cara demikian. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan persoalan hak daripada masyayikh dari Pondok Pesantren Lirboyo terkait dengan persoalan lamarannya. Memang berangkatnya dari itu. Dan kemudian yang ketiga, bahwa atas segala ungkapan dan statement dari Pak Nur Ihya sudah ada klarifikasi, meminta maaf, itu pun dilaksanakan di media sosial, karena persoalan-persoalan ini bukan persoalan yang remeh ya, karena menyangkut paut daripada hak pondok pesantren, masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo. Sebelum saya membahas apa yang disampaikan dan kemudian klarifikasi daripada Bapak Nur Ihya, Pondok Lirboyo adalah pondok yang sangat begitu besar, dan di situ banyak menelurkan dari santri-santri yang memang secara spesifik persoalan kajian-kajian kitab, dan juga melahirkan tokoh-tokoh ulama besar dan kemudian para kiai-kiai besar, santri-santri yang sangat begitu mumpuni. Karena memang secara spesifik kita tahu bagaimana proses pendidikan dalam Pondok Pesantren Lirboyo itu memang betul-betul orientasinya kepada kajian-kajian kitab klasik ya. Dan kemudian kitab-kitab klasik itu dikontekstualkan pada persoalan-persoalan sekarang. Dan juga ya, banyak juga kajian-kajian persoalan kontemporer juga. Terlepas dari persoalan ini, ketika ada klarifikasi dari Pak Nur Ihya memohon maaf, bahkan ada dua live ya, ada dua live yang mempersoalkan ya, sekaligus menasehati. Kalau saya amati bukan sekedar nasihat, karena di situ banyak hal yang disampaikan oleh Pak Nur Ihya yang keluar dari poin-poin cara menasehati. Ketika ada klarifikasi yang seperti ini, apakah sudah cukup dengan cara mengungkapkan di media sosial? Ya kita tunggu saja.
Kita tunggu saja bagaimana reaksi daripada Bapak Nur Ihya, apakah mau sowan terhadap Pondok Pesantren Lirboyo. Karena kemarin-kemarin itu yang sangat begitu viral, sekelas Trans 7 saja sowan dan kemudian klarifikasi dan meminta maaf karena menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, menyinggung para masyayikh. Ya kita tidak heran ketika ada santri dan kemudian alumni masyayikh kemudian dijadikan dijadikan caption sekaligus visual seperti Trans 7. Ketika ada rasa marah, ya kita tidak heran karena bukan lagi seorang santri, akan tetapi masyayikh yang digiring dengan caption dan kemudian dengan visual yang mengganggu santri dan juga alumni ketika gurunya dijadikan caption dan kemudian visual. Sehingga langkah-langkah daripada alumni dan kemudian santri untuk persoalan itu sangat begitu serius, bukan sekedar biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, ketika persoalan dari masyayikh Lirboyo disinggung, katanya menasehati, Pak Nur Ihya Salafi dengan kejadian yang seperti ini ya perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati ya, khususnya para konten kreator juga harus berhati-hati juga. Bagaimana cara bersikap, cara memberikan tanggapan dengan yang baik, dan kemudian dengan narasi ucapan-ucapan yang baik dan tidak menyinggung hak penuh daripada pondok pesantren atau secara umum dan kemudian secara individu, ya harus dijaga. Ketika berangkatnya dari lamaran, ya itu bukan persoalan saya dan bukan juga persoalan Anda. Anda kok ingin mau menggoreng, mempersoalkan, mau menasehati tapi lewat media. Sekalipun mau menasehati, ini bukan hak saya, bukan hak Anda. Ini hak dari dari masyayikh, ya dari siapapun kalau kita mau membahas secara umum. Gini, ketika berangkatnya daripada persoalan ya itulah. Jadi ya akibatnya seperti ini. Akibatnya seperti ini. Ini kejadian yang bisa menjadi menjadi perhatian ke depan. Setidak setuju apapun dengan persoalan Anda yang Anda angkat, jangan sampai lepas kontrol mau menasehati tapi hal itu bukan ranahnya, kan seperti itu. Lamaran dengan kelompok, dengan klan ini bukan hak saya, bukan hak Anda mau menasehati, tapi cara nasihatnya wah luar biasa. Sehingga ya banyaklah kritik-kritik dari santri dan kemudian keluarga dalam itu sendiri. Ya, kita cuma sekedar konten kreator saja, menyampaikan ya sekedar menyampaikan. Kemudian yang terakhir ya kita belajar bersikap dengan baik, menghormati mana yang harus dihormati, dan kemudian para ulama dan juga para habaib, kita bagaimana cara menghormatinya, bagaimana cara untuk menjaga keharmonisannya. Kalau ketika tidak setuju dengan pola pikirnya kemudian dijadikan ini itu, wah sudah kebablasan ya. Ini menjadi menjadi perhatian ke depan ya. Tapi videonya sudah dihapus, secara keseluruhan, dan kemudian juga sudah meminta maaf, tapi meminta maafnya karena berangkatnya katanya dari nasihat. Ya Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.